Assalamualaikum Mbak, gimana kabarnya? Sudah terawih? Sudah buka puasa? Jadi sekarang kita bahas soal tryout yang kedua ya. Gak ada suara ya Pak? Ini lagi buka Pak. Oh lagi buka. Oh, barusan makan ya. Kamin. Salam. Jadi sekarang yang lainnya bisa dihubungi ya, baru 5 soalnya yang hadir. Mana tadi Jadi sekarang kita masuk ke soal tryout yang kedua. Semuanya sudah dikerjakan. Ini mau nunggu yang lain dulu atau langsung dimulai saja? Soalnya kan sisanya seharusnya kan 16. Ini baru 5, belum separuh. Tunggu beberapa menit sebentar ya. Belum semua tapi sudah sebagian. Ya boleh. Gimana caranya? Yang minum dulu. Kok beli rasanya plum itu kok aneh? Ya semua. Sekarang apa nanti habis aku ngajar ya? Iya boleh. Hah? Habis ngajar. Oh, sedemikian bisa ya, coba. Uron. Kalau aku ngantuk sup. Bangun ya. Mana bisa turu kan aku ngajar gitu. 2245, 2240 ya. Kan saya bisa turu. 2240. Pokoknya alarmmu ini aku bukan kudu sampai tangis. Siram. Saya juga beli kayak gini. Berapa kamu beli? Belum bayar ini emang. Berapa? Saya beli kayak Beli di gini. Indo aku. Saya beli di sini. Berapa nih? Di sini harganya 1 tera ini. Berapa tera? sama 1 tera. Tahu sih bos. Sama tak tahu. Basah. Depan. Harganya Nyalain laptopnya nanti tak kasih tahu. 1.800 Berarti berapa? kali 431. Sama lah. Aku beli 800 lah. Tahu lah 800. Oke ya, kita sambil dimulai aja dulu ya. Semuanya sudah mengerjakan kan? Dibuka soalnya yang tryout 2. Sudah. Jadi sekalian kan nanti yang jawabannya salah ya diganti jawaban yang benar gimana ya. Terus kalau bisa kalau misalnya ada pembahasan ya ditulis ya. Waalaikumsalam Mbak Liliana. Saya tunjuk aja ya. Oh sudah 7 orang nih ya. Saya tunjuk aja nomor 1 Mbak Toxbul. Oke tapi. China. Mbak Toxbul bisa jawab nomor 1. Kita mulai ya. Nomor 1 itu Komite Nasional Keselamatan. Ya sudah siap ya semuanya ya. Kita mulai ya. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT merilis bangkai pesawat Sukhoi yang jatuh pada Rabu 9 Mei 2012 berat ketinggian 5.100 kaki dari permukaan laut pada titik koordinat sekian ya 6 derajat 43 menit 0 detik lintang selatan dan 160 derajat 43 menit 15 detik bujur timur. Konsep geografi yang berkaitan dengan informasi tersebut adalah Mbak Toxbul bisa jawab. D. Konsep lokasi ya. Sudah ya, udah paham ya? Jawabannya benar ya D ya. Oke ya, jadi langsung di teman-teman yang buka soalnya langsung dijawab ya D ya. Yang salah ya dibetulkan ya. Nomor 2. Buka visit.com. Buka visit.com. Nomor 2. Mbak Santi, Mbak Ketua Kelas. Banjir bandang yang melanda Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera. Loh, kok pamit? Saya tunjuk sudah mau pamit. Kenapa pamit Mbak Santi? Oh, dipanggil bos. Ya yang apa? Yang lain. Mbak Dinda Rema, nomor 2. Banjir bandang yang melanda Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, 24 Juli 2012 berakibat terusnya pemukiman penduduk, perkantoran dan sebuah rekreasi tersebut. Pendekatan geografi yang digunakan untuk mengkaji fenomena tersebut adalah nomor 2. Mbak Dinda Rema. Mbak Dinda Rema ini namanya Mbak Kusnul Fatimah ya. Atau yang tahu jawabannya? Itu bukan proses. Oh, ya silakan Mbak Toxbul. Yang bisa jawab nomor 2.
buka browser. হ্যাঁ একটা বেশি হ্যাঁ D, apa D? Pendekatan ke lingkungan. Ada yang lain? Mbak Dinda Rema C. ভাত রান্না করে নিয়ে Ya, jawabannya C ya benar. Pendekatan ke ruangan ya. Ya. Pendekatan ke ruangan. Jadi jawabannya pendekatan ke ruangan. Yang belum tahu ya, pendekatan ke ruangan itu merupakan studi tentang keragaman ruang অনেক বড় মুরগি হাড় মোটা মোটা Ya, pendekatan ke ruangan itu merupakan studi tentang keragaman ruang muka bumi dengan menelaah masing-masing aspek ruangannya. Aspek-aspek ruang muka bumi meliputi faktor lokasi, kondisi alam, dan kondisi sosial budaya masyarakatnya ya. Ada di buku kelas 1 halaman 13 ya. Buku kelas 1 halaman 13. Jadi apa? Jawabannya bukan D, Mbak ya. Aduh, Oh, belum mati ya? enggak. ছুটি আছে তোমার 2.5 মাস Agak susah nih. Langsung bawa kayaknya alamat mati kan sekarang. ইয়া হ্যাঁ 1 জুলাই Jadi banyak pendekatan ke ruangan, Mbak ya. হ্যাঁ Bentar, ini agak susah ini. মানে আমার তো মানে মোটামুটি কাজ আগাই গেছে এখন এক্সপেরিমেন্ট করা বাকি এখন এক্সপেরিমেন্ট এখন শেষ যদি হয় তাহলে মানে যাওয়ার কথা চিন্তা করবো আর কি। Oh ya, Mbak Minsi. শেষ না হলে তো আর যেতে পারছি না এই তো। Hmm? Iya, pasti kan হ্যাঁ অন্য lain-lain. ওখানে মানে দিন রাত Oh ya, Mbak Minsi. হ্যাঁ Bapak. এখানে মানে ছুটি বলে কোনো জিনিস নাই এখানে Jadi ini ya pendekatan ke ruangan ya. 24 ঘন্টা যে কোনো সময় যেতে Jadi jawabannya nomor 2 itu মানে bisa dilihat ya. মানে Kalau mau catat silakan ya. Gimana ya, taruh mana ya? Nah, sini lah nanti saya. Aduh. মানে যে কোনো সময় রাত 3টা হোক বা দুপুর 3টা হোক এগুলো কোনো ব্যাপার না ছুটি Oh ya, Mbak Minsi deh, nggak apa-apa telat. এখানে তো ছুটির দিনও সবাই যা কাজ করে Sulit sekali nih. এই তো। এমনি মানে যে ছুটি দিচ্ছে এটা আসলে ছুটি না ভার্সিটির ক্লাস অফ থাকবে কাজকাম সবই চলবে Jadi kalau jawabannya salah, saya kasih pembahasan ya. Tapi kalau jawabannya benar, ya kita next saja ya biar cepat ya. হ্যাঁ ওই তো Tadi karena jawabannya salah, jadi saya kasih ini ya pendekatan ke ruangan seperti ini ya. রিপোর্ট জমা দেওয়া লাগবে তো। Nomor 2 ya. Jadi dia kan merupakan apa? Muka bumi dengan menelaah masing-masing aspek-aspek ruangannya ya. Aspek-aspek ruang muka bumi meliputi faktor lokasi, kondisi alam, dan kondisi sosial budaya. Jadi ini kan apa? Ini kan ceritanya apa? Banjir bandang melanda kota Padang, করার পরে লেখা লিখতে হবে। Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, berakibat rusaknya pemukiman penduduk ya kan, perkantoran dan seluruh migrasi. ওই তো মানে Ya jawabannya C. Nomor 3, মানে মানে জানুয়ারি nomor 3 Mbak Ayu Masayu. আগে করতে পারলে আগে ছেড়ে দিতে Udah disebutkan. Sign in. ধরো ডিসেম্বর নাগাদ হয়ে যাবে আর কি। Sign in. Nomor 3 Mbak Ayu Masayu. Oh ya, silakan jawab. Nomor 3, wilayah sekitar gunung api biasanya memiliki tanah yang sangat subur. Hal ini disebabkan oleh abu vulkanik yang dikeluarkan oleh proses vulkanisme kayak unsur air yang dihubungkan tanaman. Prinsip durasi yang berkaitan dengan hal tersebut adalah থিসিসটা বাকি শুধু পুরো nomor 3. তো ওটাই এই semester Oh turunin loh. Dibuka juga ada soalnya Rek. Masa enggak? Teman-teman yang lain buka soalnya juga ya. Masa enggak dijawab? হুম। Harus punya ya soalnya ya kan sudah saya upload ya. মানে এখানকার ওই সিস্টেম মানে আমাদের ওই বাংলাদেশের মতো না কারণ Ngurus. মানে পরীক্ষা মানে এত Ngurus আয়োজন করা DKPC. হয় না যে প্রফেসররা এখানে Ke Taiwan, ক্লাস নিতে নিতে বলেছিল যে Ajin আগামী Jepang. সপ্তাহে পরীক্ষা হবে হয়ে গেল পরীক্ষা মানে পরীক্ষা নিতে প্রফেসরও আসে না ওর ওই অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে টিচিং Mbak Maksud jawab prinsip interrelasi ya. খাতা নিয়ে চলে যায় এই তো। Nomor 3 ya. Benar ya. Jadi prinsip interrelasi itu artinya apa? Bahwa antara komponen atau aspek lingkungan geografis nantiasa terdapat hubungan timbal balik ya. Atau saling keterkaitan dengan yang lainnya ya. Jadi ada di buku halaman 14 ya. Jadi benar jawabannya A. Jadi hubungan apa timbal balik. Jadi শেষ হয়ে যাবে sebab akibat. Jadi ini kenapa? কারণ Jadi wilayah sekitar gunung api memiliki tanah yang sangat subur ya, disebabkan oleh abu vulkanik yang dikeluarkan. Jadi karena ada abu vulkanik tersebut makanya tanahnya jadi unsur haranya
tanah jadi subur ya. Experiment করার পরে Di interrelasi. মানে যেটা মিল মানে আমি Ada যেটা hubungannya gitu ya. কম্পিউটারে করেছি, Oh, kebetulan Mbak Ima saya nebak ya, tapi nebaknya bener ya. তাহলে তো আর holo না। Ya kalau UNAS jangan tebak-tebakan ya, kalau Experiment bener ya nggak apa-apa, kalau salah ya মিলেছে Mak, বা কাছাকাছি nggak ada yang tanggung jawab, saya ikhlas. এগুলো মানে করার Saya পরে ikhlas. বুঝতে পারবো আর কি। যে যদি না মিলে তাহলে Nomor 4 ভুল হয়েছে, Mbak Risalia মিললো না, এগুলো বুঝতে পারবো। akan pakai insting. Waduh, jangan pakai insting ya, belajar ya. Mbak Risalia nomor 4, ওগুলো ঠিক করতে হবে, ওগুলো ঠিক করতে হলে তো আবার সময় লাগে। fenomena yang termasuk aspek আর fisik একবারে terhadap pada যদি angka. হয়ে যায়, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এক মাসে শেষ হয়ে যাচ্ছে। Nomor 4 bisa jawab. Bentar ya. এক্সপেরিমেন্ট হয়ে গেলে তো মানে রেজাল্ট, এক্সপেরিমেন্টের রেজাল্ট যদি মিলে যায় তাহলে তো Hmm. কোনোদিন মিলে যায়। Jadi এক kan keluar gini. হিসেবে। Sedang apa? Nah ini kan keluar gini. Nah, pertama belajar jadi main teacher dulu kan, kita angkatan 1 2 3 4. Kalau mau masuk ke angkatan 1 main teacher. মানে এক্সপেরিমেন্ট যদি মানে মিলে যায় তাহলে তো মানে যাতে পারবো, আর Main একটু teacher. বেশি লিখতে হবে। Nah, nanti kita angkatan 1 2 3. এক্সপেরিমেন্ট মিলানোর পর Kamu ngajar angkatan 1 kan yang satu, akses account. যেতে পারবো না। Oke, nomor Mbak Risalia jawab D nomor 4. ইয়ার পরে 30 তারিখের পরে তোমার এক্সপেরিমেন্ট শুরু করবো আর কি, মানে Fenomena termasuk aspek fisik terdapat pada angka. Mbak Dinda Rama B. D apa D? D 2 4 5. Waduh. ছুটির মধ্যে Mbak Lining E. Siapa yang belum jawab A ini? B kon, macam-macam আড়াই jawabannya. মাস ছুটি আছে, তো আমি ছুটির মধ্যে Nomor শুরু করলে 4 ছুটিতে যদি শেষ termasuk করতে aspek আমার fisik. লাভ আর কি। কারণ আমি থিসিস তাড়াতাড়ি লিখতে পারবো। Jadi yang benar ya nomor 4 itu yang termasuk aspek fisik itu ইয়ে হয় না, jawabannya B ya. 1 ya 1 যদি 2 মানে ইয়াটা থিসিস লিখতে ধরো 4 ya. Jadi 1 itu apa? Kemarau panjang terjadi pada tahun ini. এক্সপেরিমেন্ট Beberapa wilayah di Indonesia mengalami kekeringan pada topan di Amerika Serikat ya. Jadi saya kasih jawabannya ya. Jadi yang termasuk aspek fisik itu apa? Jadi aspek fisik itu terdiri atas aspek topologi ya, meliputi unsur letak batas luas dan bentuk morfologi wilayah. Jadi aspek fisik terdiri dari topologi non biotik sama biotik ya. Nah, jadi aspek fisik itu terdiri dari topologi, ya, topologi non biotik atau abiotik ya, abiotik atau non biotik, dan biotik. Ya. Pas nanti mengegram, mungkin internetnya Mbak, mungkin yang anu. Jadi apa? Jadi ya, unsur fisik itu terdiri dari topologi, abiotik, dan biotik ya. Jadi kamar panjang ya. Ini beberapa kamar panjang, beberapa wilayah Indonesia mengalami kekeringan, badai topan. Nah, ini termasuk apa? Ini termasuk topologi ya. Termasuk topologi ya. Topologi. Jadi jawabannya apa? B ya. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5 Mbak Risa, sudah Mbak Risalia ya. Nomor 5 Mbak Ririanti, silakan dijawab. Ya, ini tak matikan, dia nggak bisa dengarkan aku. Ini kan sudah masuk angkatan 1. Terus schedule live class. Coba aja belajar bikin schedule live class. Kan bikin live class ini. Isi title, ya judulnya kelasnya Tapi apa? ini nggak ada orang yang gabung. Ya nggak ada, kalau ente nggak ngumumin ya nggak ada yang gabung. Nggak apa, bikin aja nggak bisa dihapus kok. Nggak enak masa nggak apa. Nggak apa-apa. Nggak ada, kalau nggak ada yang nggak, kalau ente nggak ngumumin, nggak ada yang ngumumin, kasih aja sosiologi. Gitu. Tes. Oh. Saya mau Oke, kira-kira, waduh, jawabannya kira-kira itu nomor 5D. Dibaca ya, Mbak Dinda Rama jawabannya E. Mbak Risalia jawabnya D. Dan tapping D. Jadi pada masa lampau lewatlah sebuah bintang raksasa dekat matahari, sehingga di matahari jadi peristiwa pasang gaya tarik bintang. Artinya
Ada bagian yang terlepas dan terputus-putus menjadi tetesan raksasa jagat raya. Jadilah matahari dan planetnya. Teori ini dikenal dengan teori, jadi jawabannya itu planetesimal ya. Banyak bener. Jadi jawabannya planetesimal ya. Bukan protoplanet ya. Jadi ini adalah planetesimal. Kalau di buku Mbak kan tadi kan sudah saya upload. Ada di buku halaman 23 ya. Di buku kelas 1 halaman di buku kelas 1 halaman 23 ya, yang saya kasih itu ada, iya ada di buku. Jadi jawabannya planetesimal. Ya, nomor 5D ya. Coba deh sini lagi. Muhammad Ali Hasani. Jadi teman-teman ya, kalau teman-teman baca buku ya, bukunya bisa katam semuanya. Wah, insya Allah lulus UNAS. Insya Allah lulus UNAS. Jadi semua jawaban ada di buku ya. Latihan soal sambil baca buku itu. Coba kasih dulu. Loh iya, yang kemarin yang saya upload itu. Saya kan kemarin upload buku kelas 1 sama buku kelas 3 ya kan. Kalau buku kelas 2 kan mbaknya sudah punya ya kan. Sudah saya kasih dulu. Nah, di situ ada. Ada semua, yakin jawabannya ada semua. Mau saya juga baca bukunya kok. Mau saya aja yang nggak ikut UNAS saja saya baca buku. Mau sama mbak yang mau UNAS nggak baca buku, dibaca ya. Teman Pak nan turun. Oh, besok apa kalau diniatin? Wah, berarti selama ini belum niat ya. Aduh. Ya nggak, ya anu ya digenjot ya niatnya ya, biar lulus ya UNASnya ya. Kalau teman-teman lulus semua kan saya ikut seneng ya. Ya kan? Saya yang menentukan teman-teman lulus UNAS itu bukan saya, bukan tutor, tapi apa, negara ya. Baik, saya lanjutkan nomor 6. Tadi Mbak siapa tadi ya? Yang belum jawab Mbak Ririanti sudah tadi ya. Mbak Liling Ana nomor 6. Akibat yang ditemukan oleh nomor 6 Mbak Liling Ana, akibat yang ditemukan oleh gerak dua lempeng yang saling berpapasan. Transform fault adalah, Mbak Liling jawabnya B. Vulkanisme dan tsunami. Salah ya. Bahasa di dunia semua, bukan gitu sih dulu. Jadi Iya, tapi saya dulu kayaknya semua. jawabannya itu D ya. Sebentar ya, saya lupa halaman berapanya. Ada di buku kelas 1 ya. Tekstral dan sinistral. Ada di buku kelas 1 ya. Cuma saya lupa nih halamannya. Bentar, saya lihat dulu ya. Jadi kalau Bapak jawabannya salah ya saya bukakan bukunya ya. Kita mau ngajar apa? Itu kan ngajar robot. Ngajar pelajaran mitigation, oceanografi belajar. Siapa aku dah? Sebentar. Halaman berapa sini? Transform fault. আপনার জামা কাপড় কিছু কিনে দিয়েছে মনে নেই? Sebentar ya. Halaman berapa nih ya? ও তো ছবি আজকে দিয়েছে দেখলাম। Ini harusnya ada di buku kelas 1 ini. Saya lupa nih lawan ini. Ada di bab planet ya. Ada di bab planet. Tipe planet itu berarti plat nomor 1 ya. Oh, bab 2. Sorry. Itu saya lupa halamannya. Ini kelasnya 2 angkanya.
Maksudnya gimana? Non unas ya. Doang kayaknya maksudnya. Aku kan unas. Jadi kita lanjutkan aja, saya lupa ya halamannya. Jadi jawabannya tuh D ya, 6 tuh ya. Oh ini pelajaran kelas 1. Ada di buku kelas 1. Ini masih kita masuk pelajaran kelas 1 tata surya, planet bumi dan tata surya. Ada di bab 2 bumi dan tata surya kelas 1. Kok di bumi dan tata surya? Sorry. Setelah bab bumi dan tata surya ini bab bukan bumi tata surya. Bab batuan dan tanah di bab 3. Jadi di buku kelas 1 di bab 3, di buku batuan dan tanah. Sinitral ya nih. Saya lupa tadi halamannya ini. Saya mau jelaskan itu. Halaman 40. Saya bukakan aja ya. Bang Suwi. তারপর প্রথম ছেলে পুরনো জিনিস দিবে এখানে 250 টাকার জিনিস না ওই তো বললাম যে দাম তো ওই বালিশগুলোর বেশি না ওই 50 টাকা 100 টাকা করে দাম তো 50-100 টাকার লাগে পুরনো জিনিস ছেলেকে করবে পুরনো কোনো জিনিস যেন না দেয় 50-100 টাকার লাগে Oh ya lanjut aja ya. Saya belum nemu, tapi saya penasaran nih. Kalau di buku dia nyebutnya soalnya di buku nyebutnya bukan Dexter dan Sinitral. Jadi saya silakan. Nanti pertemuan selanjutnya nanti kalau saya ketemu saya kasih jawabannya ya. Soalnya di buku nyebutnya dia bukan Dextral dan Sinitral, jadi belum tandai. Kita lanjutkan aja nomor 7 ya. Tadi jawabannya Mbak Liling Ana, sekarang Mbak Kotia. Mbak Kotia nomor 7. Bukti gerakan lempeng terdapat pada angka nomor 7. Pergerakan lempeng ada yang bisa jawab nomor 7 pergerakan lempeng. Jadi di sini ada terbentuknya pegunungan Himalaya, batas Samudra Hindia bergerak utara. Jadi nomor 1 ini jelas salah ya, nomor 1 ya. Ya, nomor 1 jelas salah. Ini kan apa? Bukti gerakan lempeng. Nomor 1 itu terbentuknya pegunungan Himalaya. Itu bukan karena pergerakan lempeng ya. Tapi karena apa? Karena gerakan inti bumi ya. Mbak Nentia jawabannya D. D itu 2, batas Samudra Hindia bergerak utara, benua Afrika bergerak utara, dan Samudra Pasifik semakin dalam. Samudra Hindia bergerak. 2 juga salah ya. Jadi jawabannya jadi jawabannya itu E ya. 1, 2 itu juga salah. Jadi jawabannya itu Madagaskar menjauhi Afrika. Ya, benua Afrika utara Samudra Pasifik semakin dalam. Jadi jawabannya E ya. Iya. Jadi batas Samudra Hindia bergerak utara itu
itu bukan apa, bukan karena lempeng ya. Pengapaan. Jadi nomor satu itu juga, nomor satu itu karena juga bukan karena lempeng ya, terbentuknya pegunungan Himalaya itu itu karena gerakan vulkanisme ya contohnya tuh ya, karena apa, gerakan karena pergerakan inti bumi ya. Jadi yang membuat terbentuknya itu batas samudra sama pegunungan Himalaya itu. Yang lain-lain dia karena pergerakan lempeng ya, seperti Madagaskar ya, menjauh Afrika ya, benua Afrika bergerak ke utara. Jadi jawabannya E. Nomor selanjutnya nomor 8 Mbak Minsi. Udah bisa? Mbak Minsi nomor 8, ciri-ciri planet Jupiter adalah nomor gampang ini, kemarin sudah nomor 8 ini. Kemarin sudah dibahas nomor 8 soalnya sebelumnya, harus bisa. Oh, udah masuk. Dari mana? Nah ini. Ya bikin kelasnya dulu di lounge. Gimana? Bikin kelasnya ya, masukkan tanggalnya berapa, apa timenya, semua sampai habis. Tanggalnya udah ini kita sekarang. Ya terserah. Maksudnya? Bikin misalkan nanti bikin jadwal hari Minggu gitu. Oh, maksudnya hari yang berbeda. Iyalah. Oh, kita buat. malam biar nggak tempuk. Saya kalau misalkan tempuh nggak bisa. Misalkan ente buat jam 8 malam ya. Di situ udah ada tutor yang bikin jadwal jam segitu, nggak bisa. Ditolak, soalnya tempuh. Oh, 10.45 itu kan ngajar kayak itu. Nah, aku kan ngajar sampai jam 11 kan. Ente bikin kelas jam 10.45 nggak bisa. Ada saya soalnya. oh, ini. Oh iya. Terus. Kecuali ente kok beda kelas baru bisa. Jam 12 gitu. PM, siang berarti. Nggak apa. AM. Jam pagi. Jam 12.20 pagi. Udah. Oke, apa kan? Bodo kelas nggak usah diisi. Oh, buat kelas bisa diisi. Record this class yes. Allow attendance yes. Allow attendance to enter the class. Jadi biar gampang anak masuk. Nah, ini apa kelas dulu. Ya tuh. Kelas durasinya. Kalau puasa gini 1 jam 30 menit, tapi kalau hari biasa 45 menit. 2 jam ya 90 menit biasanya. Kalau 3 jam? Ya 45 kali 3, 1 jamnya 40 menit kan. Oh, 1 jam 45 menit. 5. So attendance in the class yes. Language-nya Indonesia ya. Kelas tab-nya udah. Terus itu ini schedule. Ini terus klik ini ya. 3 jam. 3 jam? Ada yang di jam berapa? 3 jam. Oke, Mbak Minsi jawabannya D. Ciri-ciri planet Jupiter. D itu abad 2, periode revolusinya 12 tahun. 4 merupakan planet terbesar. 3 jam, 2 jam. 5 merupakan planet terjauh. Oh, soalnya nggak 3 jam. Jadi Terus KD-nya. Saya 3 jam. bentar, saya bukakan dulu ya. Eh. Yang kan ini soalnya. Oh, planet jauh, saya baca. Ya benar, planet jauh. Saya tadi bacanya planet terjauh. Kalau planet terjauh salah ya. Ya planet jauh, maaf saya baca. Jadi benar ya, planet jauh. Jadi jawabannya benar ya Mbak Minsi ya. Periode revolusinya 12 tahun ya. Perumahan planet terbesar ya. Jupiter itu planet terbesar ya. Kemarin sudah dibahas ya. Jadi planet terbesar di tata surya yang kita tinggali ini, Jupiter itu terbesar ya. Dan merupakan planet jauh ya. Jadi jawabannya benar ya, D ya. Nomor 9. Silakan 9. Ya nomor 9. Oh, jawabannya ada di atas ya. Nomor 9 Mbak, siapa yang belum? Mbak Lalawi nomor 9, silakan jawab. Nomor 9. Ciri-ciri galaksi terdapat pada angka. Mbak Lalawi. Biasa. Apa lagi udah? Nah, udah kayak gini. Sorry. Udah kayak gini. Schedule and continue. Udah. Webcam dan audio ini kan belum apa? Loh, webcam dan audio apa? Itu nanti sebenarnya dia nih punya aplikasi untuk merekam nih basic, jadi nggak perlu pakai debut bisa sebenarnya.
cuma agak sulit. Mana tadi? Add more information nih. Oh tapi kamu pakai debut. Saya pakai debut, memang diajarin pakai debut. Ya udah pakai debut aja lah. Only. Nggak apa, ini bukan audio. Nanti sesuatu kadang-kadang lupa nggak ngerekam itu pakai itu. Sorry you already have a class. Oh sudah kejadwalan tadi, nggak apa. Oh yang tadi kita. Kamu tadi udah kejadwal, nggak apa. Gimana? Berarti rekam. Masuk ke linknya yang tadi. Mana yang tadi? Akses konon, masuk akses konon. Sekarang ketam 1. Terus? Nah, ini kelasnya ente nih. Masuk ke sini. Saya masuk lagi. Oke ya. Mbak Lala Wiwi, jawabannya terus masih dipanggil bos. Yang lainnya bisa jawab. Ada yang bisa jawab. Nomor 9. Ciri-ciri galaksi. Banyak jawab A ya, Mbak Tinda Rema, Mas Ayu A. Mbak. Saya jawab B lah Pak, beda aja loh. A itu apa? A ciri galaksi punya cahaya sendiri, terdiri atas 9 bintang, punya bentuk-bentuk tertentu. Bener ya, nomor 9 jawabannya A ya. Biasanya kan lupa. Kalau Jadi memang ciri-ciri galaksi ada di buku ya. Di buku kelas 1 yang bumi dan tata surya. Apa bumi dan tata surya? Ada jawabannya. Ciri-ciri galaksi ya. 1, 2, dan 3. Jadi benar ya, 9 jawabannya A ya. Karena mbak-mbaknya jawabannya benar, jadi nggak usah saya bahas ya. Kalau jawabannya salah baru saya bahas. Nomor 10. Saya rasa mbak udah pinter lah. Udah diklik tadi. Nomor 10 Mbak Toxbul. Nomor 10 Mbak Tebus kalian jawab. Tadi tuh, bukan lagi. Ini copy nanti. Ini linknya nanti di copy ke teman-temannya, ke mahasiswanya lewat Facebook. Nah, Facebook. Jadi ini kelas yang dimulai jam segini, berikut linknya gitu. Nanti mereka teman-teman klik link itu buat masuk. Nah, terus kita masukin itunya kayak kamu ini gimana? Launch class. Udah kan ini udah. Nanti masuk ke launch class. Launch class. Launch class coba ya. Ya. Tunggu dulu, loadingnya agak lama itu paling. Oke ya. Mitigasi apa ya? Mitigasi apa nih? Nomor 10. Oh, upaya mitigasi. Materi mitigasi bareng. Nanti gini, kamu jadi murid saya ngajarin kamu. Upaya mitigasi bencana gempa bumi terdapat pada angka mitigasi itu proses pencegahan. Jadi pada saat teman-teman mengalami bencana, jadi prosedur apa yang dilakukan saat bencana tersebut, itu mitigasi ya. Jadi prosedur ya. Jadi saya datang lagi Pak. Oh ya. Terjemahnya apa yang Ini kayak gitu. nomor 10. Jadi mitigasi itu prosedur ya, suatu prosedur ya. Suatu prosedur atau proses untuk mengurangi resiko bencana ya. Itu mitigasi ya. Jadi upaya mitigasi bencana gempa bumi terdapat angka nomor 10, jawabannya Aku pakai first media itu. B, banyak jawab B ya. B apa B? Berlindung pada tempat yang kuat untuk menahan runtuhan. 3. Segera keluar dari gedung dan lari ke tempat lapang. 4. Jika sedang berjalan, hindari benda-benda yang mudah runtuh. Bener ya? Jadi bener ya? Ini murid-murid semua ya, benar ya? 1, Iya. 3, ya bener jawabannya ya. Siapa itu? Jadi jawabannya A ya. Hah? Sorry. Aku pakai 1, 3, 4, jawabannya B.
Yes, kan sudah. Iya. Ya, tadi 9 itu jawabannya A ya. 9 jawabannya A, Mbak. Yang 9 jawabannya A. Oke ya. Nomor 11. Nomor 11. Angka 2 pada gambar siklus batuan adalah. Ini kemarin sudah ya. Sudah ini, nomor 11 ini. Duh. Udah masuk ini. Udah masuk ini. Nomor 11. Bakalan waktunya Mbak Santi nomor 11. Atau yang tahu jawabannya? Ini disuruh update in some. Yes. Oh, you would like to enable them now? Yeah, yes. Bisa deh, Mas. Oke, allow ini di allow. Jadi masuknya di allow. Close. Dan kuduku. Kok bisa nih? Pengaruh lah. Udah. Nah, ini papan nanti ini sifatnya sama kayak saya kan? Kelihatan kan? Nah, terus nge-add-nya gimana? Dia masuk sendiri, apa yang di add? Dia masuk sendiri mereka. Nah, dari link itu mereka masuknya. Ya gimana? Aku tunggu. Enggak, maksudnya kita masukin itu gimana? Oh ini. Ini. Ya. Belajar cari file. Nomor 11 C B B. C apa? Batuan beku. B batuan sedimen. Bisa. Oh ini bilang dulu. 11 angka 2 di sini ya. Diagenesis pendinginan ya. Jadi jawabannya C ya, batuan beku ya. Sedimen itu apa sedimen? Kan jawab B. Sedimen itu endapan ya. Endapan. Jadi jawabannya C ya, batuan beku. Jadi sedimen itu endapan ya, benar. Nomor 12. 12 selanjutnya Mbak siapa sekarang? Mbak Dindarai mah. Nomor 12. 12 calon jawab. Select the flash player. Please that we can Chrome unit to enable extra feature in Adobe Flash. Would you like to enable them? Kasih dia sih ya. Ini dia sih. Set save website. Unknown treats. Gimana kalau saya pakai akun orang nggak bisa? Informasi. Ini. Coba di F5 aja. Ini harusnya bisa dia sih. Ya nggak bisa dia. Harusnya bisa. Kenapa nggak bisa di? Ini ada plus playernya, anda nggak mendukung kayaknya. Harusnya gimana? Coba di. Restore the movie. Enggak boleh setting. Bisa ya? Ini nih, pokoknya coba hilangkan ini. Cari-cari secara. 6 Oke, nomor 12. Ini habis kelas 15 menit oke ya. Nomor 12, material post vulkanik. Jawabannya A, Bapak jawabannya A. 12. A itu apa? 1 2 3. Movet, pasir, kerikil. Itu Oh, tahu saya ini loh. 12 itu pasir bener ya. 12 itu C ya, pasir, kerikil dan jadi 12 itu C ya,
post vulkanik. Ngerti maksudnya post vulkanik? Jadi dia setelah proses vulkanik ya. Jadi setelah hasil proses vulkanik, hasilnya apa? MOVET itu bukan ya. MOVET itu pre-vulkanik nggak salah ya, pre-vulkanik. Jadi MOVET itu bukan. Ya 12 itu C ya. Bentar, saya juga lupa pengertiannya MOVET. Tapi dia nggak masuk dalam apa fase post vulkanik. Dia ada di buku kelas 1 ya. Dia ada di buku kelas 1. Kelas 1 di bab batuan dan tanah ya. Di bab 3. Bentar. Saya buka pembahasannya. Post vulkanik ya, tadi bab 3. Jadi ada di halaman, bentar, ada di halaman ini ya, halaman 53 ya, buku kelas 1 halaman 53. Jadi gejala pasca vulkanik. Jadi post vulkanik adalah gejala pasca vulkanik ya. Jadi sebentar, ada coba buka bukunya halaman 53. Mana ya? Tunjuk dengan terlarang. Sebentar. Gunung tanda-tanda alam ya, tanda-tanda alamiah yang dapat diamati sebagai indikasi gejala pasca vulkanik antara lain ya, banyak ditemukan sumber air panas seperti pada sumber air ya, geyser. Jadi geyser itu benar ya, geyser itu bisa jadi ya, yaitu semburan air panas yang menyembur secara berkala dari celah-celah atau retakan lapisan batu ya. Kemudian nomor 3, dijumpai banyak terdapat mata air, yaitu mata air berkadar mineral tinggi ya, terutama unsur mineral belerang, selain mata air, ciater dan batu raden ya. Kemudian ada adanya bahan-bahan ekshalasi ya, berupa gas gunung berapi yang termasuk bahan ekshalasi antara lain fumarol. Oh, MOVET itu bener ya, MOVET masuk dalam, jadi yang masuk dalam gas-gas ekshalasi itu, gas gunung api itu dia ada fumarol, sulfatar, dan MOVET. Jadi MOVET itu benar ya. Nomor berapa tadi? Di Google ada. Apa? Jawabannya di Google apa? C 234 post vulkanik.
Kita nomor berapa ya itu tadi? Oh 12 ya. Ini nomor berapa sih kita? Material hasil pas vulkanik 12. Oh kita nomor 12 ya. Jadi kalau di buku Bambang Utoyo itu MOVET dan geyser tuh bener ya. 15. Nomor 12 ini jawabannya sebenarnya ada MOVET-nya Pak, iya. Nomor 12 ini MOVET benar ya. Kalau di buku Bambang Utoyo itu dia hasil dari pos vulkanik itu geyser ya. Indikasi gejala pasca vulkanik. Ya, dia ada geyser, ada MOVET juga. Berarti jawabannya nomor 12 itu B ya. A dan B benar. Pasir enggak, jadi jawabannya B ya. Jawabannya B. Nggak bisa dikontrol saja. Pasir dan kerikil seharusnya benar ya. Sebenarnya sini nggak ada di bukunya. Di buku dia itu nyebutnya geyser ya. Geyser itu benar ya. Jadi ya, pasca vulkanik, pos vulkanik ya, itu yang dihasilkan itu ada sumber air panas. Geyser ya. Sumber air panas yang menyembur secara berkala ya. Geyser. Terus dijumpai banyak mata air ya. Mata air berkadar mineral tinggi ya. Kemudian bahan-bahan ekshalasi gas ya, yang termasuk bahan ekshalasi antara lain fumoral, gas uap dari zat lemas, solvatar, gas asam belerang, dan MOVET, gas karbon dioksida. Jadi nggak nyebutkan pasir ya. Jadi nomor 12 jawabannya kita revisi ya. 12 itu jawabannya 1 MOVET ya, geyser 1, 4 dan 5 ya, bom dan geyser ya. Bisa? Apa? Oh tadi pakai krum nggak bisa? Kayaknya krumnya itu belum update ini ya. Gak tahu. Update ini. Jadi dia kok first line-nya nggak update, nggak mau dia. Harus update to date, harus up to date. Jadi jawabannya 1, 4 dan 5 ya. Sebentar, saya bom itu juga belum nemu. Di sini nggak ada keterangan bom ya. Itu nanti kita lanjutkan dulu aja. Kalau yang itu nanti kita cari solusinya. Nanti saya carikan solusinya ya. Jadi nanti saya cobalah sama ya, nomor 6 ya. Please tell me second by second, not minute by minute. Every second. That's crazy. Itu Mbak Ella kita merosi. Wow, bukan ya, bukan bom itu yang maksudnya ya. 12. Oh, kira bisa. Oh, itu luar biasa. Iya itu kayaknya perlu diupdate tuh belum. Oh, such. Bukan itu. Plus. Selanjutnya nomor 13. Sekarang urutannya siapa ya? Mbak Ayu Masayu ya. Nomor 13 sama Mbak Ayu Masayu. Nah, udah. Yes. Baik. Mbak Ayu Masayu jawabnya C. Akibat gerakan tektonik yang berpotensi menyebabkan bencana yang luas adalah, iya bener ya, jawabannya C ya, gempa bumi tektonik ya.
Kemudian lanjutnya nomor 14. 14 Mbak Risalia ya. Mbak Risalia nomor 14. Oh ya, Mbak Santi, selamat datang. Faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah terurut angka. Sorry. Lama ya? Iya. Faktornya berapa dulu ya? Tahu sih. Faktor Mbak Risalia jawabannya C. I'm sleepy, bro. Alright. How about your camera? Yeah, you bring your camera here. C itu apa aja C? C itu 2, 3, 4. Tekstur batuan, organisme, 4 iklim. Pembentukan tanah, tekstur, organisme, iklim. Kurang tepat ya. Ada jauh jawaban lain? Mulai pembentukan tanah, organisme bener ya, organisme ini bener ya. Organisme yang terkandung dalam tanah ini benar ya. Tekstur batuan, jadi jawabannya topografi ini benar ya. Jawabannya itu E ya. Organisme, iklim sama topografi ya. 14 jawabannya E. 14 jawabannya E ya. Bentar saya bukakan bukunya ya. 14 pembentukan tanah, dia ada di buku kelas 1. Kelas 1 bab pembentukan tanah. Bab 3 ya. Saya bukakan bukunya. Di sini di buku itu ada contoh soal SPMB ya, faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah ya. Jadi jawabannya itu adalah batuan induk, iklim, topografi, dan organisme. Jadi coba iklim, topografi, dan organisme. Iklim, topografi, dan organisme. Jadi jawabannya E ya. Ada di buku halaman, mbaknya buka buku halaman berapa ini ya? Buku kelas 1 ya. Astagfirullah. Nah ini halaman 71 ya. Halaman 71. Di box soal SPMB itu ada ya. Oke, ada jelas saja jawabannya itu organisme, iklim, dan topografi. Jawabannya E ya. Nomor 15. Waktunya sudah selesai ya. Ya udah. Kurang 5 menit lagi ya. Nanti C, 15 C. Ciri iklim di wilayah Indonesia bertangga 15, 23, dan 4. Suhu tinggi karena peristiwa, bebas dari tipan taifun, lalu dalam rendah. Ada bulan kering jumlah. Jadi 15 jawabannya D ya, benar ya. 2, 3, dan 5 ya. Jadi 4 salah ya. 2, 3, 5. Kelembapan udara tinggi karena berbentuk kepulauan ya. Pada bulan kering jumlah hujan kurang dari 30 meter. Jadi jawabannya 2, suhu rata-rata tahunan tinggi karena berbagai peristiwa. Bebas dari angin taifun karena telah berada di lintang rendah. Jadi nomor 15 jawabannya 2, 3, dan 5 ya. Oke, kita akhiri dulu ya. 5 itu beriklim subtropis bukan, Pak? Nomor 5 tinggi karena bentuk pulauan. Sebentar saya buka. Kalau gitu saya bukaan bukunya ya. Nomor 5 ini iklim wilayah Indonesia.
itu dia ada di buku kelas 1 bab iklim, bab 4 ya. Kita buku kelas 1 ya. Kita baru belajar buku kelas 1 nya. Di bab 4 di iklim tuh ada ya. Bentar saya bukakan. Saudara. Ini di buku di halaman berapa nih? Di halaman 85. Nggak dijelaskan tapi ini. Yaudah nanti kita selesaikan di pertemuan selanjutnya saja ya. Kita seperti yang kemarin ya. Jadi 15 ini, kalau 15 ini itu jawaban yang saya dapat itu 2, 3, dan 5 ya. Jadi memang kan kita tahu sendiri kan, Indonesia itu merupakan kepulauan. Karena dia dia banyak dikelilingi kelautan ya. Makanya kelembapannya jadi kelembapan udaranya tinggi seperti itu ya. Jadi ini bukan bukan karena subtropis atau tropisnya ya. Dia karena kelembapan karena dikelilingi 2 samudra ya. Sehingga angin yang dibawa itu mengandung uap air ya, terutama pada saat pada saat angin muson barat ya. Pada peristiwa angin muson barat ya, itu angin berasal dari benua Asia ya, dan angin itu melalui Samudra Hindia, sehingga angin yang dibawa itu mengandung banyak uap air yang pada saat itu, pada bulan-bulan itu, maka bagian barat Indonesia itu cenderung mengalami musim hujan. Jadi salah satu contohnya udara yang dibawa lembab ya. Waduh, bentar ya.